Selamat siang, selamat bertemu kembali dengan Ibu Yuni dengan materi pelajaran Bahasa Indonesia subtema 3, tema 1. Yuk, anak-anak siapkan bukunya tematik 6A, buku catatan, alat tulisnya. Ibu tunggu. Pada hari ini kita akan belajar, yaitu mempelajari materi pelajaran 1. Menyimpulkan informasi berdasarkan teks laporan hasil pengamatan. 2. Menyajikan simpulan. Nah, anak-anak, sebelum kita ke materi menyimpulkan informasi dan menyajikan simpulan, ya, atau menyajikan kesimpulan, Bu Yuni akan membahas PR yang pernah Bu Yuni berikan, yaitu silakan anak-anak buka halaman 73 tentang hiu martil, ya. Di sana ada beberapa pertanyaan, anak-anak suruh mencari isi laporan, kemudian suruh mencari kesimpulan, ya. Semua harus berlatih, ya. Semua harus berlatih. Mengerjakan berarti mencoba untuk berlatih, ya. Hiu martil, alinea 1. Hiu martil merupakan salah satu jenis ikan yang hidup di Indonesia. Ikan ini biasanya hidup di perairan laut tropis yang hangat. Hiu martil biasanya berkeliling dari satu perairan tropis ke perairan tropis lainnya, mulai dari perairan sedang hingga perairan dengan kedalaman mencapai 273 meter. Anak-anak, isi dari laporan itu tentang apa ini? Isinya hampir sama dengan ide pokok, yaitu habitat atau tempat hidup hiu martil. Habitat atau tempat hidup hiu martil, itu isi laporan. Alinea kedua, kita lihat. Sesuai namanya, hiu martil memiliki bagian tubuh yang berbentuk seperti martil atau palu. Jika diperhatikan, bagian kepala hiu martil memang tampak seperti palu. Kepala hiu berbentuk lebar ke samping dengan lebar kurang dari sepertiga panjang tubuhnya. Sementara itu, bagian tepi kepala bagian depan berbentuk melengkung. Selain itu, di bagian tengah kepalanya terdapat lekukan dangkal yang membuat bentuk kepala hiu martil semakin mirip dengan martil atau palu. Apa yang menjadi isi dari alinea kedua isi laporan? Ya, yaitu apa? Deskripsi hiu martil. Deskripsi itu gambaran dari hiu martil, ya. Deskripsi hiu martil atau gambaran dari hiu martil, biasanya menyebutkan ciri-cirinya, ya. Deskripsi hiu martil. Alinea ketiga, bentuk kepala hiu martil yang menyerupai palu ternyata memiliki manfaat. Bentuk kepala tersebut memudahkan pergerakan hiu saat berenang. Bentuk kepala hiu martil juga mempermudah gerakan membelokkan tubuh mereka. Selain itu, bentuk kepala hiu martil membuat, ya. Nah, ini yang bacaannya Bu Yuni agak kurang jelas, ya. Bentuk kepala tersebut memudahkan pergerakan hiu saat berenang. Bentuk kepala hiu martil
Ya, bentuk kepala hiu martil juga mempermudah gerakan membelokkan tubuh mereka. Selain itu, bentuk kepala hiu martil membuat area penciuman hiu semakin luas. Hal itu sangat berguna karena hiu martil mencari mangsa menggunakan indera penciuman. Apa isi daripada alinea ketiga dari laporan itu? Ya, berarti apa? Manfaat kepala hiu martil. Ya, manfaat kepala hiu martil yang berbentuk seperti palu atau martil. Manfaat kepala hiu martil yang berbentuk seperti palu atau martil. Ya. Nah, sekarang isinya apa? Kesimpulannya. Nah, kesimpulannya anak-anak ya. Nah, ini pertanyaannya ini isi laporannya tadi ya. Paragraf 1 habitat hiu martil, paragraf 2 deskripsi hiu martil, paragraf 3 manfaat kepala hiu martil yang berbentuk seperti palu atau martil. Nah, kesimpulannya dari isi laporan ini. Isi laporan ini kita ringkas. Nah, menjadi seperti ini kesimpulan wacana hiu martil. Hiu martil hidup di perairan laut tropis dari perairan sedang hingga kedalaman 275 meter. Hiu martil memiliki kepala berbentuk seperti martil atau palu. Bentuk kepala tersebut memudahkan pergerakan hiu martil berenang, membelokkan tubuh, membuat area penciuman semakin meluas untuk mencari mangsa. Itu kesimpulannya. Didapatkan dari isi laporan paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3, kemudian dijadikan menjadi satu alinea seperti ini. Nanti anak-anak ulang-ulang nanti akan mengerti. Ya, kita akan membicarakan kesimpulan terus-menerus ini. Ya, yuk kita lanjutkan berikutnya ya. Kita membuat kesimpulan berdasarkan teks laporan. Silakan membuka buku tematik halaman 78 sampai 79. Buka halaman 78 sampai 79. Ini sudah mulai subtema 3. Membuat kesimpulan berdasarkan teks laporan. Nanti berikutnya menuliskan kesimpulan ya. Yuk, ini bacaannya kurang jelas ya Bu ini tapi anak-anak baca yang ada di bukunya masing-masing. Ini sudah di-scan Bu Yuni tapi dibesarkan hasilnya kurang bagus ya. Nah, nggak apa-apa. Nanti Ibu Yuni perbaiki lagi kalau lain hari nyekan ya. Nah, badak hewan langka yang dilindungi. Ya, Bu Yuni agak kadang-kadang baca buku teksnya ya. Alinea 1. Anak-anak kita belajar untuk mencari ide pokok, kata kunci dan kesimpulan. Ide pokok, kata kunci dan kesimpulan. Ya, siapkan alat tulismu juga. Alinea 1. Ya. Badak merupakan salah satu hewan yang saat ini terancam punah karena banyaknya perburuan liar yang dilakukan oleh manusia. Bentuk adaptasi badak dari pemangsa adalah memiliki kulit yang keras seperti baju besi serta cula yang tajam dan keras. Cula merupakan tulang yang tumbuh menyerupai tanduk pada hidung atau moncongnya. Cula badak sangat keras, tetapi sebenarnya cula itu terbuat dari bahan yang sama dengan rambut. Ya. Nah, kita lihat anak-anak. Apa yang menjadi ide pokok? Masih ingat ide pokok inti dari suatu paragraf? Boleh diartikan seperti itu. Dari yang kita baca tadi, kita menemukan ide pokoknya
Ya, bukunya di halaman 79 diisi sekalian. Ide pokoknya yaitu apa? Ciri-ciri badak. Ciri-ciri badak. Ya, kata kuncinya ada kata badak. Kemudian adaptasi badak. Nanti Bu Yuni ajari ya. Adaptasi badak tulis dulu sekarang. Kulit keras itu kata kunci. Ya, kesimpulannya badak beradaptasi memiliki kulit yang keras dan cula tajam. Badak beradaptasi memiliki kulit keras dan cula tajam. Sekarang lihat alinea 2. Kita belajar untuk mencari ide pokok, kata kunci, dan kesimpulan. Yuk, alinea 2 kita baca dan kita pahami. Di Indonesia terdapat 2 jenis badak, yaitu badak Jawa, ya kurang jelas, badak Jawa, Rhinoceros sondaicus, dan badak Sumatera. Ya, dan badak Sumatera. Badak Jawa merupakan hewan mamalia yang hanya hidup endemik di Pulau Jawa. Badak Jawa sering juga disebut badak bercula satu karena hewan tersebut mempunyai 1 cula. Berbeda dengan badak Jawa, badak Sumatera merupakan jenis badak yang hanya hidup di Pulau Sumatera. Badak Sumatera memiliki ukuran tubuh lebih kecil dibanding badak Jawa dan memiliki 2 cula. Ya, apa yang menjadi ide pokoknya? Ya, betul ya. Jenis badak di Indonesia. Ayo ditulis di buku tematiknya halaman 79. Jenis badak di Indonesia. Ya. Kata kuncinya yaitu badak Jawa, badak Sumatera, badak Jawa, badak Sumatera. Ya, ini badak Jawa, badak Sumatera, kata kuncinya sama ukuran tubuh. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya ada 2 jenis badak di Indonesia, yaitu badak Jawa dan badak Sumatera. Ya, Ibu ulang. Ide pokoknya adalah jenis badak di Indonesia. Kata kuncinya badak Jawa, badak Sumatera, kemudian ukuran tubuh. Ukuran tubuh itu kata kunci. Kesimpulannya ada 2 jenis badak di Indonesia, yaitu badak Jawa dan badak Sumatera. Alinea 3. Siap? Kita baca bersama dan pahami. Perburuan badak secara ilegal dilakukan bukan tanpa sebab. Menurut mitos yang beredar di masyarakat, cula badak digunakan sebagai obat. Padahal itu belum terbukti secara ilmiah. Selain itu, ada juga orang yang membeli cula badak untuk dijadikan koleksi pribadi. Menurut data dari WWF, populasi badak bercula satu diperkirakan saat itu hanya tersisa 50 ekor dan kurang dari 300 ekor untuk badak Sumatera. Jumlah itu juga dapat berkurang lagi jika habitat badak terus diubah
menjadi lahan perkebunan atau persawahan. Dengan demikian, kita harus melestarikan hewan tersebut. Kita dapat membantu menjaga kelestarian badak dengan cara menjaga lingkungan dan tidak membeli produk-produk yang terjual dari anggota tubuh badak. Nah, anak-anak, di alinea 3 tadi, ide pokoknya yaitu apa? Cara menjaga kelestarian badak. Tuh, cara menjaga kelestarian badak, tulis. Kata kuncinya ada kata badak, ada kata obat, ya tadi di ini ada kata obat, cula, ada koleksi, ada kelestarian. Ya, Ibu ulang. Badak, obat, cula, koleksi, kelestarian. Ya, kelestarian. Terus sekarang kesimpulannya. Ya. Kesimpulannya apa? Bahwa cula badak tidak dapat digunakan obat. Cula badak tidak dapat digunakan obat, dan kita harus menjaga kelestariannya. Cula badak tidak dapat digunakan obat dan kita harus menjaga kelestarian dari badak. Ya. Dah. Mari kita lihat dari pembahasan tadi. Nah, ini nanti anak-anak bisa contoh lagi yang tadi terlambat menulis ya. Nah, ini jawabannya, nanti bisa diulang lagi ya. Kemudian kita akan berbicara tentang ide pokok. Ya. Ide pokok, karena tadi kita membicarakan ide pokok, kata kunci dan kesimpulan. Ide pokok itu sama dengan pikiran pokok, nama lainnya. Ya, sama dengan pikiran utama, nama lainnya sama dengan gagasan pokok. Sama, ya. Sekarang cara mencari ide pokok. Dari kemarin Bu Yuni bicara kalimat utama, kalimat penjelas, ide pokok, kesimpulan. Nah, mari kita lihat cara mencari ide pokok. Ini mungkin bantu kalian. Yaitu cari kalimat utama. Ingat ya, kalimat utama ada di awal paragraf, di akhir paragraf, atau campuran yaitu awal dan akhir. Ini diberi contoh. Kalimat utamanya, buah kedondong memiliki berbagai manfaat. Ini sebagai kalimat utama, tapi juga sebagai ide pokok. Ya. Kemudian cara kedua, mengurangi kata dalam kalimat utama. Nah, misalnya kedondong memiliki beberapa manfaat. Ini ada yang dikurangi nih. Buahnya dikurangi. Kedondong memiliki beberapa manfaat. Itu cara mencari ide pokok. Cara yang ketiga yaitu membalik atau menyimpulkan kalimat utama. Misalnya manfaat buah kedondong. Ya, cara mencari ide pokok. Cara yang berikutnya itu juga manfaat buah kedondong, kegunaan buah kedondong, berbagai manfaat buah kedondong. Nah, itu ide pokoknya ya dari kalimat utama yang ini tadi. Cara yang keempat, menyimpulkan isi paragraf. Tapi ini ada penjelasannya ya. Nah, apabila kalimat utama kurang mewakili isi paragraf,
maka kita menyimpulkan isi paragraf untuk mencari ide pokok. Misalnya ini adalah hewan berkaki 4 dan sebagainya. Nah, kemudian ada bacaan ini adalah hewan berkaki 4. Kemudian ada bacaan berikut. Maka ide pokoknya adalah ciri-ciri sapi atau deskripsi sapi. Jadi dengan cara mencari ide pokok menyimpulkan isi paragraf. Sekarang anak-anak nggak usah bingung. Jadi ide pokok bisa didapatkan dari kalimat utama, bisa didapatkan dari mengurangi kata dalam kalimat utama, membalik atau menyimpulkan kalimat utama. Kemudian berikutnya adalah menyimpulkan isi paragraf apabila kalimat utamanya itu tidak kurang mewakili isi paragraf, ya. Nah, kemudian berikutnya kata kunci tadi yang menjadi pembahasan, ya. Kata kunci, anak-anak, kata kunci adalah kata yang digunakan sebagai kunci untuk menghubungkan ke kata lain atau informasi lain, ya, kata kunci. Kemudian apa yang menjadi ciri-ciri kata kunci? 1. Terdiri satu kata atau dua kata membentuk frase. Frase itu kelompok kata, anak-anak. Kemudian yang kedua, mewakili sebagian besar atau keseluruhan topik atau konsep informasi dari sebuah iklan, ya. Nah, berikutnya, kesimpulan dibuat dengan mengambil informasi penting, teks, dan menyusun pernyataan dengan kalimat sendiri. Ada beberapa hal yang diperhatikan membuat kesimpulan. 1. Menentukan ide pokok. 2. Mencatat kata kunci. Yang ketiga adalah membuat pernyataan sesuai ide pokok dan kata kunci. Anak-anak, ini seperti yang kita lakukan di halaman 79 tadi, ya. Jadi paham ya? Baterainya laptop ini habis tadi. Ya. Ibu ulang ya. Kesimpulan dibuat dengan mengambil informasi penting, teks, dan menyusun pernyataan dengan kalimat sendiri. Jadi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam membuat kesimpulan. Yang pertama adalah menentukan ide pokok, mencatat kata kunci, membuat pernyataan sesuai ide pokok dan kata kunci teks, ya. Nah, mari kita lihat yang berikutnya. Ya, langkah-langkah kalau menyimpulkan atau membuat kesimpulan, ya. Bentar, ini serak banget, ya. Nah, anak-anak, langkah-langkah membuat kesimpulan. Bagaimana kalau anak-anak harus membuat kesimpulan? Yaitu pertama, membaca teks dulu atau bacaan. Harus dimengerti isi dari teks. Yang kedua, menentukan kalimat utama. Ya, menentukan kalimat utama, ya. Kemudian barulah dibuat kesimpulan, ya.
baru dibuat kesimpulan. Itu langkah-langkah menyimpulkan suatu bacaan. Nah, sekarang bacalah dan pahami bacaan di bawah ini, halaman 92. Anggrek hitam, tumbuhan cantik yang hampir punah. Mungkin anak-anak di rumah punya anggrek ya. Nah, supaya bisa ini, karena kita nanti habis itu IPA membicarakan flora dan fauna itu ya, kelestarian itu, maka bacaan bahasa Indonesia ya berhubungan dengan materi dalam satu tema itu ya. Nah, anak-anak yang harus kalian perhatikan lagi, bagaimana cara membuat kesimpulannya ya. Nah, tadi Ibu harus tampilkan di pertama cara membuat kesimpulan. Nah, sebelum ini deh, kesimpulan dibuat dengan mengambil informasi penting dari teks ya, menentukan ide pokok, mencatat kata kunci, baru membuat pernyataan yang berupa kesimpulan ya. Langkah pertama anak-anak harus baca dulu. Anggrek hitam, tumbuhan cantik yang hampir punah ya. Ini Ibu beri contoh, tapi nanti yang berikutnya anak-anak harus membuat sendiri. Yuk, anak-anak yang baca sekarang. Dan suara binisrak. Anggrek hitam, tumbuhan cantik yang hampir punah. Gambarnya seperti ini. Ternyata bunganya bukan berwarna hitam, tapi hijau ya anak-anak ya. Tapi ada hitamnya sedikit sini. Apa itu anggrek hitam? Nanti kita baca kalau kita sudah memahami paragraf ini ya anak-anak. Anggrek hitam merupakan salah satu tumbuhan langka yang dilindungi di Indonesia. Anggrek hitam jenis ini banyak tumbuh di Pulau Kalimantan. Oleh karena itu, anggrek hitam dijadikan bunga maskot Provinsi Kalimantan Timur. Meskipun memiliki nama anggrek hitam, warna anggrek tersebut tidak sepenuhnya hitam. Warna bunga ini justru didominasi dengan warna kehijauan pada bagian kelopak dan mahkota. Warna hitamnya berada di bagian bibir bunga dan bagian dalamnya terdapat bintik-bintik hitam dengan kombinasi garis hitam. Kalimat utamanya di awal ya anak-anak ya. Kalimat utama. Ide pokoknya apa? Anggrek merupakan salah satu tumbuhan langka yang dilindungi di Indonesia ya. Nah, itu bisa menjadi ide pokok ya. Anggrek hitam itu tumbuhan langka yang ada di Indonesia. Ide pokok ya, kata kuncinya ya anggrek hitam, tumbuhan langka ya. Kemudian Indonesia itu ya. Alinea 2, mari kita lihat. Tumbuhan ini hidup bergerombol dan biasanya ditemukan tumbuh menempel pada pohon-pohon tua. Oleh karena itu, anggrek hitam disebut sebagai tumbuhan epifit, tumbuhan yang menumpang pada tumbuhan lain, tetapi tidak mengambil unsur-unsur pada tumbuhan yang ditumpangi. Alinea kalimat utamanya yang mana di alinea ini? Tumbuhan ini hidup bergerombol dan biasanya ditemukan tumbuh menempel pada pohon-pohon tua. Ya, bisa habitat dari tumbuhan anggrek hitam. Ya. Alinea 3. Ya, jadi habitat anggrek hitam tadi adalah
ide pokoknya atau tempat hidup anggrek hitam. Seperti yang telah dijelaskan bahwa anggrek hitam banyak tumbuh beraneka bermekaran di Pulau Kalimantan, khususnya pada akhir bulan Maret sampai Juni. Sayangnya populasi ini mengalami penurunan jumlah yang cukup besar karena semakin menyusutnya luas hutan di Kalimantan. Ditambah lagi adanya perburuan liar yang menyebabkan populasi anggrek hitam semakin langka. Saat ini anggrek hitam masih bisa ditemukan di cagar alam, ya, di cagar alam Kersik Luwai dalam jumlah yang terbatas, ya. Nah, apa yang menjadi kalimat utamanya? Ya, seperti yang telah dijelaskan bahwa anggrek hitam banyak tumbuh bermekaran di Pulau Kalimantan, khususnya pada akhir bulan Maret sampai Juni. Apa ide pokoknya? Ya, jadi anggrek hitam ya banyak tumbuh bermekaran di Kalimantan pada bulan Maret sampai Juni, ide pokoknya. Nah, sekarang kesimpulannya bagaimana? Kesimpulan dari paragraf 1, 2, 3 dari ide pokok paragraf 1, ide pokok paragraf 2, ide pokok paragraf 3 kita satukan di satu alinea, ya. Nah, ini anggrek hitam tumbuhan cantik yang hampir punah. Nah, ini kesimpulannya. Anggrek hitam salah satu tumbuhan langka yang dilindungi di Indonesia. Tumbuhan ini hidup bergerombol dan epifit. Anggrek hitam banyak tumbuh bermekaran di Pulau Kalimantan bulan Maret sampai Juni. Tadi di alinea 1 ide pokoknya kan anggrek hitam tumbuhan langka yang dilindungi di Indonesia. Ide pokok alinea 2 habitat dari anggrek hitam kan. Jadi tumbuhan ini hidup bergerombol dan epifit. Habitatnya dijelaskan di sini. Kemudian ide pokok paragraf ketiga, anggrek hitam banyak tumbuh bermekaran di Pulau Kalimantan bulan Maret sampai Juni. Kalau disimpulkan menjadi seperti ini kesimpulannya. Anggrek hitam salah satu tumbuhan langka yang dilindungi di Indonesia. Tumbuhan ini hidup bergerombol dan epifit. Anggrek hitam banyak tumbuh bermekaran di Pulau Kalimantan bulan Maret sampai Juni. Ya, anak-anak, mudah kan untuk mencari kalimat utama, ide pokok, kata kunci, kesimpulan, ya. Jadi anak-anak semakin paham mana itu yang menjadi ide pokok, ya, yang untuk menuliskan kesimpulan sama. Nah, sekarang anak-anak punya tugas di rumah, yaitu halaman 98. Yaitu silakan dibaca halaman 98, dibuka dulu ya, buku tematik 6A Erlangga, Puspa Langka Nasional Indonesia. Di situ anak-anak baca, anak-anak belajar mencari kesimpulan, cari ide pokoknya alinea 1, alinea 2, alinea 3, alinea 4 dan seterusnya. Habis itu digabungkan menjadi satu, menjadi suatu kesimpulan, ya. Cara mencari ide pokok sudah Bu Yuni ajari tadi ya, dari kalimat utama, dari kesimpulan kalimat utama, ya. Kemudian dari membalikkan kalimat utama, ya, ada macam-macam tadi ya. Bisa nanti silakan nanti ini pembelajarannya dilihat lagi ya.
Nah, sekarang halaman 98 juga. Kemudian yang pelajaran 6, anak-anak buka yang bukunya tentang bahasa Indonesia, cari yang bahasa Indonesia, yaitu halaman 107, menulis teks laporan hasil pengamatan, ya. Jadi tadi bacaan-bacaannya itu berupa laporan pengamatan anak-anak, ya. Nah, di situ anak-anak suruh membaca, yaitu buat bit, ya. Nah, setelah kamu baca, anak-anak juga cari kesimpulannya, ya. Sudah tahu kan cara mencari kesimpulannya? Harus membaca teks. Cari kalimat utamanya, cari ide pokoknya, kata kunci, kemudian ide pokok dari paragraf 1, 2, 3 dan seterusnya tadi digabung menjadilah sebuah kesimpulan yang ditulis dalam satu alinea dengan menggunakan kata-kata sendiri, ya. Iya. Begitu anak-anak yang Ibu sampaikan untuk pertemuan hari ini. Latihan tetap harus berjalan supaya anak-anak menjadi lebih mudah di dalam memahami, ya. Kali ini Bu Yuni belum memberikan soal-soal dalam bentuk pilihan ganda, tapi nanti akan, kalau sudah paham sekali, Bu akan ajari cara mencari. Ini adalah kalimat utama, ini kalimat penjelas, ini ide pokok, ini adalah kesimpulan atau simpulan, ya. Ini adalah informasi penting. Anak-anak sudah semakin menjadi jelas, ya. Nah, terima kasih. Anak-anak sudah mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia. Sampai jumpa pada lain kesempatan di pembelajaran bahasa Indonesia yang akan datang. Selamat siang.